namun yang bagi kami, Engkau sendiri ya Tuhan, kami rindu untuk menjadi pengajar kami, biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami masing-masing di tempat kami dimanapun, sehingga firman Tuhan melalui tubuh kami boleh tersampaikan dengan baik, dan bukan hanya itu, kami boleh sadar akan kewajiban kami untuk berperang melawan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena tubuh kami adalah Ka'bah Tuhan. Bapa, tolonglah koneksi internet kami, biarlah Engkau sendiri yang take control, dan untuk gadgets juga Engkau sendiri yang akan menjaga. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baiklah. Mungkin saya kasih assessment sedikit, pertanyaan-pertanyaan sedikit. Saya lupa bikin Google Forms-nya karena ada beberapa kelas sebelumnya. Ada kelas sebelumnya. Kira-kira saya mau bertanya, ya, saya mau bertanya kembali, what is the real purpose? Apa tujuan sebenarnya untuk belajar anatomi fisiologi? Setelah pertemuan yang lalu ya. Apa tujuan kita untuk belajar anatomi dan fisiologi? Ada yang mau jawab, mungkin bisa unmute atau bisa chat juga. Bisa. Saya kasih clue-nya, itu dalam buku Hidup yang Terbaik, page 255. Itu pertanyaan pertama. Yang mau berbagi? What is the purpose to anatomy and physiology? Kita hanya 2 question saja supaya untuk kembali apa yang kita pelajari ya. Saya tunggu 2 menit. 2 menit. Oke. That's exactly purpose yang paling utama ya, mengembalikan gambar Allah yang telah hilang. Kemudian mungkin ada yang masih ingat, ada 4 secara praktikal dalam Hidup yang Terbaik halaman 255. Ini juga sudah benar, Sister Tim Linda benar. Tapi ada 4 hal supaya ini nanti jadi fokus dalam kehidupan kita juga. Oke, ada belum. Supaya hanya untuk mengingatkan kembali sih ini. Oke. Ingat.
Oke, gitu ya. Jadi saya kasih share lagi kutipan ini. Kutipan yang ada di Hidup yang Terbaik 255, agar kita betul-betul boleh belajar dengan ada tujuan yang tepat ya, tepat. Jadi ini ya, ini. Jadi pengetahuan anatomi fisiologi ini, yaitu bahwa manusia harus menjadi Ka'bah Allah dan menyatakan kemuliaannya. Ini ya tadi ya yang menjadi gambar Allah. 4 tujuannya adalah ini. Kita harus mempelajarinya, kemudian memahami kebutuhannya, this is the second, kemudian melaksanakan bagian dari kita untuk melindunginya dari bahaya dan kecemaran. I mean three ya, three. Jadi pelajari, memahami kebutuhan, lalu melaksanakan bagian kita untuk melindunginya dari bahaya dan kecemaran. Jadi 3 ini yang kalau kita belajar anatomi fisiologi, oke, apa yang sedang dipelajari, kemudian bagaimana cara praktisnya, apa yang harus dilakukan, dan untuk melindungi dari bahaya kecemaran maksudnya adalah what not to do atau di avoid. Jadi sekali lagi saya kasih di chat ya. Jadi 1 pelajari, kemudian kedua what should be done, what to do atau to eat, the positive one. Kemudian yang ketiga adalah what not to do or to avoid. Ya, itu saya sudah kasih di chat ya. Karena supaya kita dalam mempelajari anatomi itu, oke, apa ini? Kemudian apa yang bisa saya lakukan mengenai hal ini, dan apa yang saya harus hindari. Biasanya itu ya. Dan dengan pertolongan Tuhan, standarnya adalah kemuliaan Allah. Bukan standar research. Ya mungkin ada research yang benar, seperti yang kita sudah belajar, tetapi seperti dalam amanat kepada orang muda, halaman 234, dia katakan kalau sains yang terpisah dari Tuhan, itu adalah satu kebodohan yang angkuh. Oke, jadi kembali lagi, standarnya adalah kemuliaan Allah, kita pelajari praktisnya what to do, what not to do atau to avoid, dan standarnya adalah firman Allah atau kebenaran Allah. Oke, kemarin juga kita sudah belajar mengenai Ka'bah, ya, mengenai sanctuary. Saya share lagi ininya untuk mengingatkan lagi. Itu harus diingat-ingat, harus diulang-ulangi kan semua metode pembelajaran yang Tuhan mau. Makanya ada kitab ulangan karena itu harus diulang-ulangi. Jadi saya mau share ini dan saya rindu untuk tanya pertanyaan yang ini. Apa arti? Ini banyak ini pertanyaannya. Tapi hanya satu saja. Maksudnya satu soal tapi pertanyaannya banyak. Ada yang masih ingat? Apa arti kain linen, kayu penaga, mesbah korban bakaran, meja roti sajian, kandil, mesa ukupan, tabut perjanjian yang berhubungan dengan sel? It's too much. Just covered in one question. Ada yang mau share? Hanya untuk mengingatkan, bukan untuk ada grades, of course not ya. Ujian itu untuk trigger kita untuk mengingat saja. Oke, ada yang mau coba? Does anybody wanna try? Oke, mungkin ini 5 minutes ya, karena mungkin ada yang mau chat, atau yang unmute juga boleh.
I will wait. Oke. Ini cuma untuk review cepat. Maybe can I get feedback? Apakah should I wait or ada yang mau try atau next? Ya di chat, ya di chat. Ah ya, great. Thank you, Sister Linda ya. Kain linen itu memang sel. Oke. How about kayu penda? That's korban bakaran. Saya kasih clue ini ya, clue. Just a reminder. Yeah. Kayu penaga, cytoskeleton. Yes. Kita menunggu lagi apakah ada mesbah korban bakaran, meja roti sajian, kandil, mesbah ukupan, tabut perjanjian yang berhubungan dengan sel. Oh ya, again, mungkin ada yang baru masuk. Ini bukan interpretasi Alkitab, tetapi ketika dibandingkan dengan sel, ini bukan satu coincidence pastinya ya. Ketika itu like perfectly match. Oke, ada lagi yang mau menjawab? This is so nice. How ourselves can really describe in the sanctuary. Masih ada Sis Linda? Oh, Mem Wendy, metabolism for mesbah korban bakaran. Karena semua organelles di dalam sel ini dia itu tujuannya adalah untuk metabolisme. Okay, and then next 4 lagi. Four more.
Ada lagi? Oke, bejana pembasahan cairan, yes, itu sitoplasmanya. It's not a coincidence. Roti sajian glukosa, yes, karena itu ada tepung. Okay. This is not to get grades, but just to remind. Masih ada. Okay, kandil protein and fat too. Gitu ya. Ada buah, ada almond and zaitun, olive. And then how about the other two? Mezbah ukupan, sabut perjanjian. Okay. Yes, ukuran ada garam ya, digarami. Kemudian ada herbs di situ. Ada herbs, and then the last. Kandil, endoplasma kasar, dan licin. Okay, I guess saya tidak terlalu dengar tadi, maaf. Kandil, arti kandil adalah kandil. Endoplasma kasar dan licin. Oh ya. Yang endoplasmic reticulum yang kasar dan licin ya. Itu yang ada di luar, bukan di luar ya. Maksudnya ada yang ada di dalam sel ya, yang ada di dalam sel itu termasuk di organel, di mana ada metabolisme di situ, metabolisme ada transport and everything. Itu kita tidak terlalu detail ke situ, tetapi kita waktu kemarin ada perbandingan antara sel dan kemudian Ka'bah. Thank you, sister. Thank you very much. Inti dari apa yang kita sudah pelajari yang lalu adalah bahwa kita ini terbuat nutrients. Ya, dari nutrients. Ya, saya share lagi ya, mungkin because we have ada share bahwa dari membran sel itu terbuat dari nutrients. Sabar. Minyak ada 1000-an slides-nya. Dan I have to get back ke sana. Oke, ya. Ini dia kembali lagi di membran dari membran sel, dari struktur sel yang ini tadi, di plasma membrane, walaupun terlihat ini kompleks sekali ya, ada yang warna biru ini, warna ungu, kemudian warna orange, segala macam itu, sebenarnya kalau kita lihat, ya itu semuanya yang bulat biru adalah mineral, that's fosfat, fosfolipid itu fosfat campur lipid yang di bawahnya itu. Jadi mineral dan kemudian di bawahnya lipid, lemak. Kemudian yang ungu-ungu ini adalah karbohidrat yang bercampur juga dengan lipid di situ.
Kemudian yang orange mau dia yang spiral atau yang seperti ini, itu sebenarnya adalah protein. Jadi dari membran, kita ini adalah nutrients, kita adalah dari makanan. Kemudian masuk ke DNA, yang saya sudah share tadi di sini ya, DNA. Ternyata DNA kita ini, di dalamnya yang warna biru ini yang spiral adalah sugar phosphate. Jadi ribose dan ribosa. Itu terbuat dari karbohidrat dan mineral. Kemudian yang tangga-tangga ini, yang kayak stairs, adalah protein kembali lagi. Jadi mau di luar sel dan yang paling dalam itu adalah kita terbuat dari makanan, nutrients. Dan kemudian di tengah-tengahnya yang kita sudah lihat tadi, ini semua organel ini mereka berperan dalam metabolisme. Kita tidak fokus ke ini mau bagaimana. Kita berfokus ke situ dulu. Tetapi itu intinya adalah pembakaran. Dan kemudian selain pembakaran ada air, ada sitoplasm di situ, sehingga ketika kita bandingkan dengan bait suci, what? Now you know that you are a sanctuary. Dan kita lihat, wah dari membran plasma, tadi kebanyakan adalah fosfolipid, banyak lemak dan mineral. Dan ternyata kalau kita lihat di kain linen di bait suci, linen itu terbuat dari tumbuhan flaxseed, biji rami itu. Yang itu memang ternyata paling banyak adalah lipid, protein, dan juga mineral. Yang wow, itu it's not a coincidence. Kemudian masuk lagi, ada kayu penaga di situ, and we see there in our cell ada cytoskeleton. Kemudian setelah masuk ke cytoskeleton, dibandingkan dengan sanctuary, ada mezbah korban bakaran dan berbagai organel. Dan organel itu ada pembakaran di situ, metabolisme. Kemudian kembali lebih masuk lagi, di dalam sel ada cairan sel atau cytoplasm. It's not a coincidence bahwa di dalam sel ada bejana pembasuhan, ada air di situ. Kemudian lebih masuk lagi, di dalam inti sel, inilah yang kita lihat tadi, ada kandil, tabut perjanjian, mezbah ukupan, dan tabut perjanjian. Dan tadi sudah dijawab oleh sisters, Mem Wendy dan Sister Linda juga, bahwa itu bukan satu kebetulan bahwa DNA itu terbuat dari glukosa, protein, lemak, dan mineral. Dan itu terlihat, tadi sudah dilihat ya, ini review cepat, glukosa, kita lihat ternyata di table of showbread itu ada tepung untuk membuat roti. Kemudian kandil, di situ ada buah badam atau almond, dan kemudian ada minyak zaitun tumbuk. It's protein and fat. Kemudian di mezbah ukupan, misalnya di Keluaran 30, 34, dan 35, ada getah rasa malak, kulit lokan, damar, kemudian ada garam di situ. So it was like, it's a mineral. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan. Sehingga DNA ini yang terbuat dari makanan, dia membentuk struktur DNA yang adalah penentu karakter. Baik karakteristik secara fisik, mau kita sehat atau sakit, dan bahkan dalam karakter kita, yang saya sudah share yang di Councils on Diet, halaman 420 atau 460 itu, bahwa haruslah kita ajarkan by precept and example, bahwa Adam, makanan yang diambil oleh Adam in his sinless state,
itu akan kita pakai untuk regain the sinless state. Tapi bukan by works, bahkan untuk willingness untuk mengambil makanan itu harus dari Tuhan, kan? Kita tidak bisa untuk melakukannya, tetapi Tuhan akan kasih willing untuk kita lihat ya bagaimana sejarah makanan karakter, karena ternyata kita dari ujung kaki sampai ujung kepala itu terbuat dari makanan, dari original, kemudian jatuh dalam dosa, lebih terpuruk, mau ditolong Tuhan oleh mana, masih ditolak, sampai sekarang kita junk food, memiliki karakter junk as a consequence, dan sekarang Tuhan mau kasih kita health reform untuk menolong kita untuk regain again our sinless state. Bukan hanya makanan, memang ada banyak hal, tetapi ini adalah bahan baku kita. Kita terbuat dari makanan, makanya Tuhan memang turut memperhatikan makanan. Health reform, a judgment, bukan condition untuk selamat, but it's a help for us, begitu. Jadi itu hanya cepat dapatkan bahwa memasak it has 10 talents, okay? Dan kemudian sekarang sebelum kita proceed, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, kita akan lanjut ke nutrition karena ini sangat penting dalam tubuh kita terbuat dari itu, kan? Apakah ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Ada soalan? Ada soalan? Yes, apakah ada soalan? Oke, baiklah, maybe belum. Nanti kalau terlalu cepat mungkin bisa dibilang terlalu cepat di chat atau pertanyaan juga boleh di chat ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke nutrition. Nutrition yang kita sudah tahu sekarang bahwa kita ini terbuat dari nutrition. Benar-benar saudara-saudara, ini waktu saya bikin slides ini sekarang sudah berapa ini? 1000 berapa ini atau berapa? Karena benar-benar belum selesai. Bahkan ini baru sedikit sekali yang tercover. Kita sedang mempelajari lautan luas ketika kita belajar anatomi fisiologi, dan it's amazing. It's amazing how God is so amazing. Okay. Page 14 first. Okay. Yes. Okay. Kita mulai dari sini. Nah, kita sudah belajar dari sel, kan? Kita belajar dari sel, dan secara keseluruhan, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini selnya ada di sini. Tetapi secara level of organization, kita sedang deal with universe inside us. Jadi kita ini sebenarnya dimulai dari satu organisme tubuh. Satu organisme tubuh ini terdiri dari berbagai macam sistem. Ya, ini contohnya sistem, ada digestive system, ada respiratory system, ada sistem kulit, ada sistem tulang, kemudian ada otot dan tulang, dan kemudian ada banyak sistem lagi lain, sistem saraf, sistem hormon, sistem sirkulasi, dan kemudian lebih bawah lagi ada level organ. Jadi pecah-pecah lagi level organ itu
ada seperti dilihat di sini, ada lambung, ada hidung, ada mata, ada telinga, lebih kecil-kecil lagi. Kemudian dipecah-pecah, ada tissue level. Dipecah-pecah lagi ada jaringan ini, jaringan itu, berbagai macam. Kemudian barulah sampai di sel yang kita sudah belajar tadi. Kita sudah pelajari tadi. Tapi belum sampai di situ. Sel itu sudah kompleks. Dia masih ada chemical level. Ada sampai di bawah sekali dan kemudian nanti ada proton, neutron, elektron. Wow, kita ini sedang belajar yang normal dan it's amazing. Ini tidak akan pernah selesai sebenarnya kalau kita mau pelajari secara detail. Tapi kembali lagi, kita akan pelajari sesuatu yang bisa kita aplikasikan. Kita tidak akan hafal. Saya tidak akan suruh Bapak Ibu sekalian untuk organisme, kemudian system level, kemudian God will kasih memori ya, kasih memori yang bagus kalau memang mau dihafal. Tetapi praktisnya apa yang kita mau pelajari di sini? Kita mau lihat yang pertama adalah tubuh kita ini benar-benar precious. Ini infinite. Kita betul-betul tidak bisa memahami seluruhnya, tetapi kita bisa melakukan sesuatu untuk menjaganya. Oke? Kenapa saya harus kasih ini chemical level ini, sampai chemical level? Kita perlu untuk mempelajarinya untuk mengerti nutrisi. Oke, saya kembali share. Kalau sudah annotate, dia tidak mau pindah. Oke, kita loncat di 67, because ini terms yang luar biasa fancy words. Di chemical level, di level yang kimiawi, ada yang namanya compounds. Ya. Senyawa, compounds. Nah, kalau Bapak Ibu dengar, oh ini makanan organik. What do you think about that? Itu sebenarnya ada salah kaprah pemakaiannya. Sebenarnya organik yang dipakai sekarang, itu sebenarnya bukan dalam arti sebenarnya. Kalau senyawa inorganik, kan senyawa inorganik itu dia artinya dia tidak punya karbon. Dia tidak punya karbon. Itu namanya inorganik. Makanya air itu inorganik. Tidak organik, ya. Jadi sekarang boleh mengerti ya, organik yang di propagate di luar sana tidak organik. Itu sebenarnya bukan term yang tepat sebenarnya. Sedangkan yang organik adalah komponen yang memiliki karbon dan berantai panjang. Ya, ada karbon dan berantai panjang. Nah, kita sudah pelajari bahwa di dalam sel kita butuh air. Jadi, memang sudah pas itu kita harus minum air dan kita tidak perlu panjang lebar untuk belajar air. Kita sudah tahu bahwa kita perlu minimal 2 liter per hari. 2 liters itu minimal. Kalau itu ngapa-ngapain hanya sedentary lifestyle saja, itu 2 liter. Kalau sudah mulai bekerja di panas atau yang membutuhkan energi yang lebih banyak, harusnya air itu harus lebih banyak ya. Dan sekarang organik ya. Air itu sebelum saya lanjut, air itu dia itu minimal 60% di dalam tubuh, 60%. Oh, may I know kalau di health store ada pemeriksaan kesehatan? Apakah ada pemeriksaan kesehatan? Apakah mengukur indeks lemak, indeks air? Apakah ada seperti itu? Ada, saya tidak promosi ya, tetapi ada satu
pengukur, alat ukur untuk cek, bukan hanya cek berat badan, tapi juga untuk mengecek indeks lemak tubuh, indeks lemak air, kemudian bone, itu boleh pakai yang ini, namanya Tanita. Saya tidak promosi, saya tidak ya, berkaitan dengan produsennya, tetapi itu penting kita tahu. Jadi air yang dibutuhkan adalah minimal 60% of our body. Ya, nah pokoknya lebih dari 2 liter saja. Kemudian kita akan pindah next ke organik. Nah, organik ini sudah sampai ya, sudah terlihat. Senyawa organik ini memiliki karbon. Ya, karbon karena apa? God is so good. Kita tidak bisa mengubah hal ini. Tuhan pakai senyawa yang punya karbon agar ketika itu masuk ke dalam tubuh kita, bisa membangun tubuh kita menjadi building blocks. Dan itu tidak mudah larut dalam air. Dan contoh-contoh senyawa organik adalah ini. Karbohidrat, lipid, protein. Kemudian ya, ini asam nukleat sebenarnya adalah protein juga. Tapi ini di dalam buku, dalam textbook anatomi yang dari kedokteran, ini memang dikasih beda. Kemudian ada yang namanya juga adenosine triphosphate, yaitu nanti kita akan lihat itu adalah energi. Nah, kita mulai dari karbohidrat. Karena kita perlu belajar nutrition ya. Kalau tadi air itu sekitar 60-an%, karbohidrat di dalam tubuh surprisingly, Anda bisa lihat ya, nanti sekarang kita akan lihat porsi makan kita, apa yang harus banyak, okay? Apa yang harus kita perhatikan untuk di dalam nutrition kita. Karbohidrat hanya 2-3% total tubuh. 2-3% total tubuh, tapi ini maksudnya 2-3% yang di-retain, maksudnya yang bukan dipakai, yang tertahan di dalam tubuh. Tetapi selain itu, kita perlu lumayan banyak karena itu akan jadi energi. Dan karbohidrat yang akan kita masukkan ke dalam tubuh itu berbentuk gula, yaitu karbohidrat simple, dan kemudian ada 3, glikogen, zat tepung atau starch, dan kemudian selulosa. Mungkin kalau yang ikut session mengenai fiber, ini ada saya singgung sedikit ya, Jadi karbohidrat ini hanya komposisinya dalam tubuh kita hanya 2-3%, karena selain itu dipakai untuk energi. Nah, jadi fungsi karbohidrat yang utama adalah sumber energi kimiawi yang menghasilkan, ATP ini adalah energi ya. Pokoknya ATP ini adalah senyawa pemberi energi yang dibutuhkan untuk merangsang reaksi metabolisme itu ya. Ya, itu semuanya. Itu fungsi karbohidrat, yaitu energi, bukan pembangun tubuh, karena dia hanya 2-3% dalam tubuh. Jadi hanya untuk energi saja. Dan kemudian, elemen kimia dalam karbohidrat, karena dia ada karbo, dan H dan O, dia itu ada C, H, dan O. Ya. Tidak usah mungkin terlalu dihafal sekali ini. Dan di sini dibilang umumnya memiliki molekul air dalam setiap karbon atom. Jadi makanya namanya karbohidrat, karena dia ada C, H, dan O. CH2O, seperti itu. CH2O. Dan
ada 3 kelompok karbohidrat yang mono, kemudian di, kemudian poli. Nah, sakarida ini sakar, itu artinya gula, dan kemudian mono di poli itu ya seperti yang Bapak Ibu sudah lihat ya, ada 1, 2, dan kemudian banyak. Sebenarnya ada satu lagi sih, ada yang namanya oligo. Oligo itu beberapa atau sedikit. Bisa kita lihat di sini oligo. Tapi ini hanya gabungan saja sih sebenarnya ini oligo. Mungkin saya tambahkan saja. Berarti ini ada 4. Ya, tapi di sini hanya 3 karena di dan oligo ini hanya berbeda sedikit saja. Nah, untuk yang monosakarid, nah contohnya yang ini ya, hanya sedikit-sedikit ada yang tadi deoksiribose, ribose yang ada di dalam DNA, yang mungkin lebih familiar yaitu ini ya, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kalau glukosa ini biasanya di gula alami, kemudian fruktosa ini ada di buah-buahan, kemudian galaktosa ini biasanya ada di susu ya, seperti itu ya, di susu karena ini dia akan sama-sama dengan glukosa yang ada di susu, laktosa. Kemudian di sakarida itu kombinasi ya, ada sukrose, sukrosa, yaitu glukosa tambah fruktosa, kemudian laktose, dia glukosa tambah galaktos, kemudian maltosa adalah 2 glukos ya. Ini mungkin ya yang bisa terlihat. Ini step by step kalau kita lihat glukosa, dan ini luar biasa sekali. Saya tidak minta Anda untuk hafal, tetapi inilah proses dalam tubuh kita yang kita take it for granted. Ini it's not simple actually, but kita tidak perlu jadi profesor apa namanya itu, kornologi untuk menikmati corn. Ada kornologi, PhD kornologi, tapi inilah luar biasanya Tuhan itu. Kemudian ada polisakarida, ini yang panjang, ada glikogen. Nah, glikogen ini yang paling banyak tertahan di dalam otot. Ini karbohidrat yang disimpan dalam manusia dan hewan. Biasanya ada di otot rangka dan liver ya. Nah, ini yang disimpan, yang glikogen itu. Kemudian kalau starch atau zat tepung, ini karbohidrat yang disimpan di dalam tanaman. Nah, yang di tanaman, dan kemudian inilah yang orang bilang, oh ini makanan utama. Oh ini yang apa, ubi atau yang roti, karena banyaknya karbohidrat yang tipe starch di dalam makanan tersebut. Padahal sebenarnya seperti ini, berikutnya selulosa yang kita sudah pelajari, sebenarnya fiber adalah karbohidrat juga, tetapi yang tidak bisa dicerna ya, tidak dapat dicerna. Kembali lagi, walaupun mungkin ada Bapak Ibu yang sudah ikut di pembahasan serat, jadi ini sebenarnya adalah karbohidrat. Jangan takut untuk kekurangan karbohidrat kalau kita makan banyak sayur ya, karena ini memang tidak dapat dicerna, tetapi akan membantu dalam energi. Nah, ini juga kalau ada yang bilang misalnya di YouTube atau di mana ya, di seminar mungkin kemudian dibilang, oh ada yang tidak dapat dicerna.
gitu. Oh berarti dia harus dibikin bagaimana supaya dapat dicerna. Itu memang didesain oleh Tuhan untuk memang tidak dapat dicerna, untuk menjadi sapu, untuk mengikat yang lemak-lemak itu supaya tidak tertahan. Memang itu didesain untuk tidak dapat dicerna. Dan ini adalah gambarnya, banyak sekali ya. Ini polisakarida. Nah, untuk bedakan tadi saya tidak kasih bilang yang oligosakarida, saya mungkin tulis di sini. Oligosakarida yaitu hanya 3 sampai 9 ikatan karbon. Ya, cuma 3 sampai 9. Sedangkan kalau polisakarida 10 ke atas. 10 maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, seperti itu ya. Kalau oligosakarida hanya 3 sampai 9. Nah, apakah di karbohidrat bagaimana kita dapat mengaplikasikan pelajaran karbohidrat dalam tubuh kita? Oke. Ini kita kembali ke fungsi. Apa fungsi dari karbohidrat? Yaitu untuk untuk energi. Untuk energi. Berarti kalau kita makan karbohidrat simple itu apa ya? Bukan easy come easy go. Maksudnya itu karena dia simple, makanya dia cepat. Ketika kita makan, cepat jadi energi, tapi cepat hilang. Sedangkan semakin kompleks kita makan, dia akan lama untuk menjadi energi. Ya, jadi kita boleh pilih mana sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita butuh energi yang long lasting, maka kita makan energi yang memang cepat, orang sakit ya. Kalau orang yang gulanya turun, berarti harus pakai yang karbohidrat simple seperti itu. Jadi itu di karbohidratnya. Ada pertanyaan mengenai karbohidrat ini atau apakah mau diulang penjelasannya? Silakan. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, ada putus-putus sedikit. Oh, ini ada putus-putus. Ada yang perlu dikonfirmasi mungkin? Memang mungkin agak tidak bagus lagi signalnya. Apakah ada pertanyaan mungkin atau ada sesuatu yang perlu dikonfirm? Oh, oke, tidak ada ya. Tidak ada juga. Oke, baik. Kita jump ke lipid. Ini kita akan bahas hari ini hanya karbohidrat dan lipid. Nah, berikutnya lipid atau lemak. Lemak ini 18-25% di dalam massa tubuh. Ada 18-25%. Dan hampir mirip dengan karbohidrat, dia juga ada C, ada H, dan O, tetapi ada perbedaan sedikit di kimianya. Anda tahu, kebanyakan lipid itu tidak larut dalam air, dan kemudian kebanyakan ya, ada yang bisa larut dalam air, tetapi itu berbentuk namanya lipoprotein, ya, yang lipid yang bergabung dengan
lipoprotein. Ini yang Bapak Ibu pernah dengar itu ada lemak jahat, ada lemak baik, tapi sebenarnya mereka semuanya diciptakan oleh Tuhan. High density lipoprotein, low density lipoprotein, and very low density lipoprotein. Mereka semua baik. Tetapi apa yang membuat itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik? Oke, saya mungkin di sini ini sebenarnya sudah tidak anatomi, tetapi berhubungan dengan penyakit. Jadi ceritanya seperti ini. Saya tidak taruh di slide, jadi tolong doakan agar koneksinya lancar. Jadi ini HDL dibilang lemak baik kan? Baik. Ya. Kemudian LDL ini katanya lemak jahat, seperti itu. Padahal sebenarnya mereka ini adalah ada di dalam liver, ada di liver. Yang satu adalah untuk membantu pembuluh darah kita. Kalau kita melakukan misalnya ada peradangan dalam tubuh kita, dalam pembuluh darah kita, maka si LDL inilah yang akan datang untuk menjadi tambal ban ya. Mungkin saya taruh di mana ya, gambar di mana? Di sini saja. Jadi contohnya seperti ini ya, contohnya oke. Harusnya ini pembuluh darah kita kan? Harusnya pembuluh darah kita harus bersih, tetapi ketika ada peradangan, disitulah liver akan menyuruh LDL yang kita bilang lemak jahat untuk datang ke sini. Contoh ya, ini misalnya terjadi peradangan di sini, kemudian LDL akan dikirim untuk kamu cover bagian yang meradang seperti itu, supaya tidak akan lebih rusak ya, tidak akan lebih rusak. Dan kemudian ini sebenarnya kita harus belajar pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti ada lubang-lubang, seperti kalau lihat tangan saya ya, mungkin saya stop share. Jadi ini seperti ini pembuluh darah kita ada lubang-lubang. Ketika meradang dia akan membesar, lubangnya jadi besar, sehingga darah itu bisa keluar bisa keluar masuk dengan darah itu tidak keluar di luar tubuh, tetapi bisa keluar di jaringan yang tidak seharusnya ada darah. Jadi kalau radang itu dia terbuka, sehingga si HDL tadi itu harus nempel-nempel ke dalam. Ya, jadi dia harus menempel-menempel. Ya, pokoknya dia harus menutupi lubang-lubang kalau terjadi peradangan di pembuluh darah. Dan makanya itu akan tunggu beberapa lama sampai dia sembuh. Setelah peradangan itu sembuh, baru HDL yang high density lipoprotein akan take it yang LDL. Oke, you guys sudah selesai melaksanakan tugas, mari kita kembali ke liver. Seperti itu. Tetapi kalau terjadi peradangan terus-menerus di dalam pembuluh darah kita, maka itulah yang membuat akhirnya LDL akan menjadi senjata makan tuan. Tapi sebenarnya LDL bermaksud baik bagi kita. Dia tidak diciptakan untuk keburukan, tetapi karena kitalah yang membuat kondisi tubuh yang akhirnya terlalu banyak peradangan, dia akan dikirim terus-menerus sehingga yang tadi itu, inflammation. Inflammation itu dan akhirnya LDL tubuh kita, karena itu sebenarnya untuk menolak, karena berlebihan akhirnya terjadi stroke,
serangan jantung, stroke, dan kemudian kondisi yang lain yang akhirnya merusak tubuh kita. Dan ini jenis-jenis lipid dalam tubuh ya. Jadi bukan hanya lemak, tapi ada fatty acid, kemudian ada triglyceride, ini yang oils, kemudian ada phospholipid, kemudian ada yang tipe steroid. Nah, steroids ini ada kolesterol, dan sex hormones. Dan kemudian saya mau tekankan ini, Bapak Ibu, bahwa lemak yang membuat hormon. Kita hormon itu terbuat dari lemak. Kolesterol will produce hormones. So we really have to be careful about this karena kolesterol lah yang akan ya, kalau wanita mungkin haid terlalu banyak atau sudah tidak turun selama beberapa waktu, kunci utamanya dari kolesterol. Atau peradangan berarti ya, peradangan karena peradangan berhubungan dengan kolesterol tadi, dengan lemak. Jadi itu praktiknya kenapa kita harus tahu kolesterol ya. Kemudian eicosanoids ini juga berhubungan dengan nutrition tadi. Karoten, vitamin E, vitamin K, itu juga adalah fat, adalah jenis-jenis dari lipid. Oke. Ini sudah pertanyaan. Apakah punya nutrisi protein dalam makan secara sayur-sayuran? Maksudnya fat atau bukan? Okay. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Halo. Ya. Ya, soalannya mungkin macam seperti ini. Apakah pengganti untuk kelas makanan protein, tapi dalam sayur-sayuran, yang mungkin kalau ada sayur-sayuran yang mengandungi protein seperti itu, adakah pengganti untuk protein dalam sayur-sayuran? Oke, baik. Mungkin kita bahas protein ya. Nanti protein di lemak dulu ya. Boleh ya? Apakah suara saya terdengar? Ada terputus-putus. Oke, kalau ini apakah sudah bisa dengar? Iya. Oke. Jadi kita nanti bahas itu di protein, bisa, brother? Oke. Jadi ini bagian lemak, ini jenis-jenis lemak dalam tubuh. Dan menyangkut ikatan-ikatan kimia, kalau kita lihat ini asam lemak, ini yang di bagian yang digambar ini, Anda akan lihat perbedaan antara yang saturated fat dan unsaturated fat. Oke? Saturated and unsaturated. Kalau saturated itu yang flat, yang dia lurus seperti itu. Sedangkan yang unsaturated itu dia akan berbelok karena kalau misalnya bisa dilihat ini, di situ ada satu ikatan
yang ganda begini. Yang double bond. Kalau dia ada double bond di sini juga, dia akan seperti ini. Kalau ada double bond, jadi dia akan berbelok-belok. Berbelok-belok. Makanya kalau masih ingat yang ini, yang oke, saya tunjukkan. Ini dia. Nah, yang fosfolipid, dia itu berbelok-belok kan? Makanya sebenarnya yang paling bagus bagi kita adalah banyak yang unsaturated. Yang paling banyak yang perlu dipakai adalah unsaturated. Karena kalau dia flat, membran sel kita akan kaku. Jadi keras seperti itu. Sehingga makanan yang diserap ke dalam sel itu agak susah. Ya, jadi makanya ini ya, perlu untuk kebanyakan yang unsaturated. Nah, ini berhubungan dengan, lipid ini berhubungan dengan ini. Kita tinggal di mana? Mungkin kalau yang sudah pernah belajar dari Mrs. Barbara O'Neill, dia sudah pernah menjelaskan ini, bahwa ini penting, kalau lipid ini penting berhubungan dengan kita. Kebanyakan kita ini kalau tinggal di equator, di khatulistiwa, di equator, kebanyakan memang asam lemak jenuh. Karena kondisi kita panas. Asam lemak jenuh akan menjadi cair waktu di daerah panas. Sedangkan kalau di daerah Mediterania, paling banyak di sana Tuhan memberikan omega 9. Nah, omega 9 itu nanti saya perlihatkan. Ini saya akan kasih tahu dulu seluruhnya ya. Omega 9, kemudian subkutub ini omega 6 dan kutub omega 3. Makanya yang lalu itu pernah sempat ada pertanyaan dari Mem Wendy, apa ada makanan spesifik ya untuk kita harus makan ini, harus makan ini. Kita tidak perlu banyak berpikir sebenarnya, karena apapun yang ada di lokal itu, itulah yang perlu kita makan ya. Nah, seperti ini. Kita ada di khatulistiwa, minyak kelapa atau kelapa sawit. Ya, mereka ini semua asam lemak jenuh. Jadi ada H, kemudian ini ada C. Sebenarnya ini ya, seperti ini dia. C. Ada H. Seperti ini sebenarnya ya, tapi untuk memperpendek, jadi akhirnya cuma dibikin begini. Pokoknya intinya, tidak ada ikatan ganda. There is no double bond. Sehingga dia lurus. Dan sifatnya itu thick, kental. Ya, ini kental, dan bersyukur kepada kita itu banyak minyak kelapa seperti ini, karena kita di khatulistiwa, kita banyak matahari, karena matahari akan membuat dia tidak maksudnya dia cair. Kemudian berbeda dengan ini, kita stop share sebentar. Berbeda dengan yang omega-omega atau yang unsaturated. Unsaturated ini ada double bond, ya, ada ikatan ganda. Kalau dibilang omega 3, itu berarti di setiap C yang ketiga ada double bond. Ya, di setiap kali 3 ada double bond. Makanya dibilang omega 3. Omega 3, dan dia itu oke ya, jadi setiap kali 3 ada double bond. Makanya dibilang omega
omega 3. Dan dia ini sangat thin, sangat tidak kental. Makanya orang seperti maunya yang ini. Tetapi ini sebenarnya diperlukan sesuai dengan keadaan lokal. Oke, stop share sebentar. Ini plus minusnya. Plus minusnya, kalau yang tanpa ikatan ganda, yang minyak kelapa tadi, dia memang saturated, kental. Tapi dia itu tahan cahaya, tahan panas, tahan dingin, dan stabil. Kalau Bapak Ibu mau pakai menggoreng, ini yang stabil. Tapi biasanya VCO ya. Kalau di bait suci itu minyak zaitun tumbuk. Sesuatu yang cold press ya. Ini yang cold press ya, kita bicara cold press. Dia tahan terhadap cahaya, tidak gampang rusak. Tidak gampang rusak, dia stabil. Stabil. Sedangkan kalau yang ini, kalau yang omega-omega ini, dia itu perbedaannya tidak tahan panas, tidak tahan cahaya, dan tidak stabil. Dia ini gampang sekali kalau misalnya dipanaskan, dia akan rusak. Dia akan cepat sekali rusak kalau dipanaskan. Sama juga dengan omega 6 ya. Omega 6 berarti di setiap karbon ke-6 ada double bond yang dia akhirnya berbelok-belok. Semakin banyak ikatan ganda, itu semakin cair. Nah, kalau ini omega 9 hanya sedikit saja. Oke. Ini memang keuntungannya, setiap kali kalau misalnya ada yang double bond ini gampang rusak oleh panas. Makanya God is good. Ini hanya untuk kasih gambaran saja kepada Bapak Ibu. Makan saja apa yang di lokal, itu gampangnya. Gampangnya Tuhan sudah kasih apa yang di lokal, jangan cari-cari minyak zaitun kalau misalnya itu tidak lokal sebenarnya bagi kita. Karena jangan khawatir kalau ada wijen, sesame seed, itu saja yang dimakan. Itu sudah ada campuran saturated dan unsaturated di situ. Atau ada jagung di situ. Atau anything. Pokoknya apa saja yang lokal, itulah yang kita makan. Don't worry, just don't worry. Tuhan sudah prepare di situ. Dan ada satu kesaksian dari seseorang, saya lupa itu dia kasih tahu ke kami. Jadi dia ada tanam sesuatu Dia ada tanam sesuatu yang harusnya dia di subkutub. Tanam sesuatu di subkutub, dia tanam di daerah Khatulistiwa. Ternyata nutrisinya jadi berbeda. Jadi lebih sesuai di daerah Khatulistiwa. Dan ketika sesuatu ditanam yang dari Khatulistiwa di subkutub, dia itu kandungannya jadi lebih mirip yang cocok untuk subkutub. So, ini ya, poinnya ini ya, itu saja. Tidak usah susah-susah untuk berpikir, aduh ada saturated fat, unsaturated fat, omega 3, omega 6, omega 9. Don't worry, just don't worry. Makan saja sesuatu yang lokal. It's fine. Jangan coba cari-cari. Aduh, di sini tidak ada kiwi. What do I do? Begitu. Jadi makan saja apa yang lokal, and by the grace of God, Tuhan akan kasih His providence every day. Okay, you have tempe here, take it. You have kidney beans here, take it. Tapi lebih bagus bervariasi ya, jangan itu terus seperti itu. Jadi itulah karbohidrat dan lipid. Mungkin untuk malam ini, sorry it's already late. Mungkin ada yang mau menambahkan atau yang mau pertanyaan,
Tapi masih lipid dan karbohidrat dulu. Ada? Grace, Yes, Ma'am Wendy. apakah peradangan itu Agak sedikit kurang bagus. Ada kalau makan chili, kalau makan chili apakah ia boleh menyebabkan peradangan? chili, Ma'am Wendy, chili. Kalau makan chili, apakah ia boleh menyebabkan peradangan? Nah, dengar? Ya, saya Oh, ingat. oke. Chili menyebabkan peradangan. Oke. Nah, tidak ada pembahasan ya. Ini stimulans nih memang. Nah, chili ini memang dia adalah tumbuhan yang kalau efeknya di dalam tubuh adalah mirip peradangan, tetapi dia sebenarnya ada gunanya sometimes. Ya, mungkin saya mau prepare sesuatu. Oh ya, ini saja mungkin. Apakah berimajinasi saja? Saya sebenarnya mau prepare sesuatu untuk menggambar, tetapi ini chili itu dia itu membuat pembuluh darah kita itu melebar. Bisa dengar? Ya, jadi dia itu bisa membuat pembuluh darah kita melebar. Ini akan menjadi satu keuntungan kalau memang contoh kita lagi sakit dan kemudian sakit paru-paru yang kita itu sesak nafas. Jadi itu atau lagi flu itu dia akan membuka bronkus kita, saluran pernafasan, dan juga pembuluh darah. Tapi kalau ini dimakan setiap hari, ini akan menstimulasi seperti mirip peradangan memang. Karena kalau pembuluh darah melebar, maka LDL itu otomatis akan pergi ke situ. Jadi bukan peradangan, tapi seperti peradangan. Apakah bisa jelas seperti itu, Mel? Jadi, it's not for everyday use, it's not for daily use, tetapi saya sudah melihat banyak sekali orang tertolong yang stroke dan serangan jantung dengan menggunakan chili ditaruh di bawah lidah. It's amazing. So, itu adalah obat yang sangat poten, tetapi suggestionnya it's not for daily use karena itu bisa jadi stimulans. Efek sampingnya memang lambung akan iritasi dan kemudian kalau dia tiap hari dikonsumsi maka pembuluh darah seperti akan melebar, dia itu mekanismenya jadi seperti meradang atau inflammation. Seperti itu, Ma'am. Ada juga teman bilang, ada juga teman pernah cakap anak dia hyperactive, lalu dia digunakan chili untuk kasih slow down anak punya keaktifan. Oh, oke. I've just heard that. Saya baru dengar itu. Tapi memang ada healing properties-nya dari chili. Puji Tuhan. Ya, seperti itu, Ma'am. Saya izin tidak pakai kamera ya, supaya koneksinya mungkin lebih bagus. Okay. Do we have other questions? Memang belajar anatomi ini banyak sekali. Saya sambil tenggelam-tenggelam kalau belajar ini.
Ada yang lain tanya? Ada yang mau tanya? Hmm. Kalau Atau mungkin seperti intimidated dengan, wow ini apa ini? Apa yang tadi saya dengar ya? Banyak sekali begitu. Tapi jangan khawatir, sebenarnya kalau kita sudah percaya New Start, we don't need this anatomy physiology. Kalau kita sudah belajar New Start, ini intinya hanya untuk bawa kita ke New Start. Actually. Sister, Yes, yes. rasanya kalau untuk yang ada slide yang mengenai dengan bait suci dan bait suci dan ya, yang tentang tubuh juga itu boleh di-share kan? Oh, sure, boleh. Tentu saja, Mem. Saya akan kasih, memang. Ya, ada Oh, mau share sekarang saja. Oh. Oke, nanti saya kirim ke April aja ya, Mem. Ya, karena ini besar, ini di Google Drive. Oh, oke. Ya, ada pertanyaan masuk. Sakit buah pinggang, what is the English term ya? Kidney. Oh, kidney. Oh, kidney. Oh, kidney. Oke. Oke. Kalau dalam pengalaman kidney sakit sakit apa dulu ya ini, Mem? Apakah kidney stones atau only inflammation atau apalagi yang di kidney? Kidney failure, ada I think kidney failure yang perlu di dialisis. Oh, dialisis. Oh, oke. Oke, kalau kidney failure memang dianjurkan untuk tidak makan banyak hal yang merangsang, karena kalau kidney failure kan di atasnya itu ada kelenjar adrenal. Jadi kalau misalnya kita makan chili ini cukup merangsang, maka kan dia merangsang nafsu makan, salah satu, itu adrenalin akan banyak dikeluarkan. Maka kidney failure yang sudah sementara ya sudah sangat lelah lah dia itu kayak di force untuk bekerja. Jadi memang kurang dianjurkan untuk memakan chili. Seperti itu. Apakah bisa terdengar? Berhubungan dengan kelenjar adrenal yang ada di atasnya. Cek. Oh ya. Ya, terima kasih. Apakah ini sister atau brother? Almira. Sister. Oh, sister ya. Ya, mungkin seperti itu sister Almira. Oke, ada lagi, Mem. Ini mungkin saya sambil mau kirim ke April ya. Kami di sini juga ramai tidak buka kamera seperti lain, tidak bagus ya, sister. Oh iya ya. Lihat nama mereka saja. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, Iya. kita boleh tutup di sini, sister. Oke, baiklah. Kita akan tutup. Let's pray ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kerendahan hati kami melihat bahwa Tuhan menciptakan kami sungguh luar biasa. Terlihat sederhana, terlihat
tidak ada apa-apanya, tetapi sesungguhnya kalau kami belajar, terlalu banyak ya Tuhan yang kami tidak mengerti. Bapa, biarlah dalam anatomi fisiologi ini, kami boleh terkagum-kagum dengan ciptaan Tuhan yang sangat detail, yang sangat perfect, dan ajarkan kami untuk benar-benar mau menjaganya dan tidak menyia-nyiakan tubuh kami yang sudah Engkau percayakan ini. Kami tadi sudah belajar karbohidrat dan lipid. Biarlah Tuhan akan membantu kami untuk memilih karbohidrat yang sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan juga biarlah kami boleh makan dengan pertimbangan. Tuhan tahu kami sering ke ekstrim too much or terlalu sedikit. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membantu itu untuk dalam keseimbangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima Oke. kasih ya, Sister. Yes, ma'am. Dan Ya. semua, terima kasih. Nanti saya kirim. Oke. See you on Thursday. Thursday. Yes. Masa yang sama. Oh, dulu saya tidak bisa kalau hari Kamis malam, cuman bisa sore. Oh, siang. Iya. Jam 2. Soalnya jam 7 saya ada meeting untuk Oke. youth conference. Oh. Ya.